Shalom, saudara-saudari yang terkasih di rumah, dimanapun berada. Saat ini mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian lagu buat Tuhan. Baik, saudara, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan, walaupun waktunya sangat singkat, serta melalui online ini. Sekali lagi kami ingin melihat rahasia yang besar ini, yang akan dijelaskan oleh firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu, untuk dapat mengerti rahasia yang begitu besar, sangat spektakuler yang Tuhan sudah menyediakan sejak dunia belum diciptakan, untuk dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia yang dikasihinya serta yang mengasihinya pula. Untuk itu singkapkanlah firman-Mu ini agar setiap pendengar mendapatkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang menyegarkan, mengingatkan, mengarahkan, dan terus mendasarkan hidup kami atasnya, supaya kami boleh mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bawalah hamba-Mu yang hina dina ini, yang berdosa ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur serta memohon kepadamu, ya Tuhan. Amin. Oke, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita buka firman Tuhan dan kita membacanya
Saya saat ini mau menyampaikan 2 ayat saja. Pertama dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 64 ayat 4, serta di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, sebelum kita membaca, memang kita tahu bahwa kitab Yesaya ini tentu yang memimpin dalam hal ini atau yang menulis ya adalah Nabi Yesaya. Kemudian di dalam surat 1 Korintus 2 ayat 9, ya tentu yang memimpin dan menulis ini yaitu Rasul Paulus. Nah, kemudian kita membaca firman ini. Saya bacakan ya saudara ya. Ayat 4 mengatakan, "Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian." Kemudian kita buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Nah, sebelum kita membahas firman ini, ada hal-hal yang perlu kita sama-sama tarik fokuskan, yaitu di dalam ayat 4 ini di dalam pasal 64 kitab Yesaya itu menarik, ada kata Allah, namun itu Allah huruf kecil saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan sebaliknya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu ada kata Allah itu dengan huruf besar kata Allahnya ya. Nah, lantas kemudian kita juga harus fokuskan kembali pendengaran dan konsentrasi kita bahwa di dalam Perjanjian Lama kitab Yesaya ini itu terjadi kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Nabi Yesaya bersama bangsa Israel membuat satu pengakuan dosa dan kemudian pengakuan doa, ya, permohonan yang paling tepat di sini ya. Tetapi di sisi lain yang saya katakan tadi 1 Korintus 2 ayat 9 itu waktunya cukup jauh kalau sudah sampai ke situ ya. Itu kira-kira sesudah Yesus Kristus lahir sampai pada zaman Rasul Paulus. Ya, tahun-tahun kira-kira 40-an begitu, sesudah Isa Al-Masih turun ke muka bumi ini. Di zaman gereja mula-mula atau jemaat mula-mula ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, kembali kepada penyampaian tadi yang saya tekankan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu khususnya ayat 4 itu kata Allah huruf kecil itu menandakan bahwa pada saat itu memang lazim semua bangsa atau semua kaum pada saat itu menyembah Allah-Allah yang mereka anggap itu Allah-Allah mereka yang dapat membantu mereka. Di dalam hal ini Allah yang huruf kecil dicatat dalam firman Tuhan, dan kemudian bangsa Israel pun juga terjerembab masuk ke dalam hal-hal penyembahan yang berhala demikian. Sehingga Nabi Yesaya mengatakan seperti apa yang kita baca tadi. Coba saya ulang kembali sekali lagi ya saudara, bahwa dalam ayat 4 dikatakan, "Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau huruf besar yang berbuat demikian." Nah, di dalam hal ini kalau saya sedikit mau menjelaskan bahwa saat itu Nabi Yesaya berdoa, Nabi Yesaya membayangkan apabila Allah itu turun
ke bumi, melalui langit, kemudian dapat membuat sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata, kemudian tidak pernah timbul di dalam hati orang, dan tidak pernah terjadi. Artinya bahwa hanya Allah yang mengetahui hal itu. Suatu rahasia yang begitu besar, yang memang sudah disimpan oleh Allah sejak dunia belum diciptakan. Rahasia berabad-abad di dalam firman Tuhan dikatakan. Nah, kemudian pada 1 Korintus 2 ayat Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat di Korintus. Tentu ini mengingat kembali bahwa Rasul Paulus datang kunjungan yang kedua ya, untuk mengatakan kepada mereka bahwa janganlah kalian mau diombang-ambingkan dengan kuasa roh dunia, dengan para pemimpin-pemimpin yang palsu yang mau menggoyangkan iman kalian. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengutip kembali dengan mengatakan begini, saya coba bacakan kembali ya. Tetapi seperti ada tertulis. Nah, Rasul Paulus mengutip penyampaian Nabi Yesaya ya pada saat itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah huruf besar untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Yesaya mengetahui rahasia itu memang ada, dan kapan Tuhan nyatakan, seperti apa modelnya, itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau Rasul Paulus penyampaian kepada jemaat di Korintus, ini sudah sedikit ada gambaran bahwa Rasul Paulus mengerti rahasia itu. Tahu rahasia itu dan mengerti rahasia itu. Nah, mungkin sedikit gambaran dari saya menganggap bahwa rahasia itu adalah pertama dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, protoevangelium itu. Di mana Allah mengatakan bahwa keturunanmu, ular maksudnya, dan keturunan perempuan itu nanti akan menginjak kepalamu. Nah, sudah mulai dibukakan rahasia yang spektakuler ini. Berarti akan ada suatu yang besar, janji yang berabad-abad disimpan oleh Allah sampai saat sekarang itu belum dinyatakan secara utuh, secara sempurna atau secara jelas. Juga dikatakan oleh Rasul Paulus, sama-sama nanti kita bisa berjumpa muka dengan muka. Itu berarti menggambarkan suatu rahasia ini akan menjadi sempurna. Kemudian kelanjutan dari kejadian itu bisa kita lihat bagaimana perjalanan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian lanjut sampai kepada Daud, ya, kemah suci. Kemudian lanjut kepada kedatangan Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus menunjukkan satu contoh bagaimana hidup manusia yang layak di hadapan Tuhan, yang disebut orang Kristen. Kemudian Yesus menebus di kayu salib, kemudian naik ke sorga, dan nanti akan datang. Nah, ini menggambarkan ayat ini begitu dalam, kedua ayat ini untuk kita bisa gali lebih dalam. Karena ada 3 pandangan yang saya bisa lihat, yaitu pertama, mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa apabila engkau mengasihi Tuhan melalui iman percaya yang telah disampaikan oleh ajaran-ajaran Rasul Paulus tentang firman Tuhan, maka janji itu akan diberikan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang tidak kelihatan. Ini ada di dalam alam roh,
yang bisa dirasakan, tapi nanti semakin hari semakin nyata. Nah, kemudian sebaliknya, kepada Nabi Yesaya yang telah mengerti juga bahwa ada suatu janji yang seperti diketahui oleh Rasul Paulus, tapi tidak begitu terlalu jelas. Oleh sebab pandangan daripada keyahudian orang Israel ini sedikit bertolak belakang, yaitu ingin menghadirkan Mesias seperti apa yang ada di alam pikiran mereka, menjadi suatu kuasa yang besar turun dan menghancurkan semua bangsa-bangsa yang menganiaya mereka. Tapi sebaliknya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, Rasul Paulus sudah banyak mengetahui tentang rahasia tersebut, sehingga Rasul Paulus menekankan pada iman percaya kepada Yesus Kristus itu yang semakin hari semakin dinyatakan. Dan semakin hari semakin Allah sendiri yang mengetahui kapan waktu dan tepat akan dinyatakan itu. Karena semua itu bersumber daripada Allah sendiri. Nah, lantas pertanyaannya, apa rahasia itu? Dan kepada siapa yang dimaksud rahasia itu? Dan oleh siapa? Hanya satu nama. Rahasia itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi orang yang percaya. Mungkin firman ini tidak bisa kita gali lebih dalam, cuma saya mau katakan bahwa kedua bisa digali lebih dalam, yaitu mengenai akhir zaman. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, oleh sebab itu firman dua ayat ini juga berbicara tentang eskatologi atau hal yang akhir yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi atau belum terjadi. Ini penjelasan firman yang kita sama-sama boleh belajar. Tetapi alangkah baiknya setelah mendengarkan firman ini, saya mengajak saudara-saudari yang ada di rumah baca berulang kali kitab Yesaya itu. Kemudian baca juga surat Korintus. Dan difokuskan pada pasal 64 kitab Yesaya dan pada surat 1 Korintus dibaca keseluruhan. Sehingga kita bisa mendapatkan makna penyampaian firman saat ini. Saya ingin menutup dengan kesimpulan, yaitu biarlah kita yang sudah menerima berita Injil, kita boleh bersyukur karena tanpa Injil, bahkan dengan Injil, tapi tanpa Kristus, kita yang sudah menerima berita Injil, tanpa Kristus pun bisa menjadi orang binasa. Tanpa Injil, kita binasa. Dengan Injil, tanpa Kristus juga binasa. Hanya dengan Injil yang murni, yang sepenuhnya adalah Kristus di dalamnya, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kita harus ingat, kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang berdosa lainnya. Oleh karena hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan kita kemudian menjadi orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari benar betapa pentingnya kami mengerti akan Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Kami menyadari segala usaha yang kami lakukan untuk mau mengenal Engkau tidak mungkin akan tercapai jikalau Engkau sendiri tidak memberikan anugerah tersebut. Oleh sebab itu saat ini kami bersyukur, berterima kasih, kami bisa mengikuti penjelasan firman Tuhan. Tentunya ini datang daripada Roh Kudus-Mu saja. Semua bisa berjalan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar bersama-sama para pemirsa yang ada di rumah bisa juga merenungkan kembali
dan rajin membaca firman Tuhan, serta dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, dan mengaku akan ketidaksempurnaan di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat menjadi jelas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara.